Mik, mik. Cek, cek. 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 Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Cuma singkat doang ya yang luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Boleh sapa kanan, kiri, depan, belakang. Katakan bagaimana sehari-hari yang dijalani. Semuanya luar biasa, amin. 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 Siapa yang rindu datang bertemu dengan Tuhan malam hari ini? Angkat tangannya. Katakan saya. Kita sama-sama rindu dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam ibadah doa pengurapan kita malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah yang tidak pernah berhenti mengalir kehidupan kami. Kami merasakan betul bagaimana Tuhan menolong, menopang, menguatkan, bahkan menghibur setiap kami. Kami ada saat ini Tuhan, kami ada malam hari ini. Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah dan belas kasih-Mu kepada setiap kami. Hari ini kami datang Tuhan dengan kerinduan kami. Kami datang dengan membawa hati kami. Kami datang untuk memuji, menyembah Engkau, bersekutu di dalam Engkau, dalam doa pengurapan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan melihat setiap kami, untuk kami boleh dapat menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati setiap hadirat-Mu. Kami siap datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap berbicara dengan Engkau. Karena kami bawa setiap hati kami yang hanya tertuju kepada Tuhan. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa syukur. Kami
ini kami datang Tuhan dan kami mau menghampiri Engkau. Amin. Ini setiap kami Tuhan. Saat ini katakan ku berhadapan denganmu. Mari nikmati setiap kebaikan Tuhan. Menikmati Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu. Sama-sama kita pandang hadirat Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Allah setiap
kami ya Tuhan. Akan Engkau semua yang layak dipuji. Ku kagumkan setiap pribadi yang kagum bangkit berdiri. Sekali lagi katakan kami kagumkan Engkau Roh Kudus. Kami kagumkan Engkau. Setiap pribadi yang mengagumi Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Bilang kanan kirinya, apapun yang terjadi, tetap kita harus bersuka cita. Apapun yang terjadi, tetap kita harus bersuka. Katakan lebih semangat dan lebih antusias. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, Gak kedengeran ya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersuka cita. Amin. kita harus tetap bersuka. Mari kita cita. berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami terima sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap hati kami. Yang siap menerima sukacita dari surga, angkat pujian ini. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tangan tuh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan yes, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, katakan ku mau bersorak bagimu.
silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati yang terbaik untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Biar hanya dengan korban pujian kami Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan. Terima kasih Yesus, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati setiap hadirat-Mu. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan mengurapi setiap telinga bahkan hati kami. Supaya kami boleh bersatu hati di tempat ini Tuhan. Untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan
dengan hatimu naikkan pujian ini. Hanya menangkan Engkau ya Tuhan. Lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Kami hanya menyenangkan Engkau. Seumur kami hanya menyenangkan Engkau. Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan untuk waktu dan tempat yang persilakan. Lebih lagi katakan Yesus, 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 ku sembahkan. Katakan sujud di hadapan-Mu. Keinginan, amin, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, amin, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi dalam iman, haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibu Gembala bawa kita doa firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Keinginan dalam hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada lain Tuhan, khususnya kami yang saat ini dijelang banyak pencobaan, masalah, goncangan, tantangan
yang membuat hati kami duka, yang membuat hati kami ingin menjauh dari Tuhan. Tetapi kami percaya kasih karunia-Mu selalu menghampiri kami. Kasih karunia-Mu selalu memeluk hati kami. Sehingga kami beroleh damai, lebih dekat lagi berjumpa dengan Tuhan malam hari ini. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, rapi hamba-Mu. Sentuhlah buah lidah pikirannya, Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan Engkau sendiri berkata-kata lewat hamba-Mu hari ini. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Kami semakin berkurang, tetapi Tuhan semakin bertambah dalam hidup kami. Terima kasih dan pengurapan-Mu semakin bertambah-tambahlah pada malam hari ini bagi kami semua. Khususnya hamba firman dan kami semua pendengar. Sehingga menjadi jemaat yang berhikmat, yang pintar mengerti ajaran yang sehat. Di dalam nama Yesus, berbicaralah kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Haleluya. Oke, anak-anak suruh duduk. Yang sudah sekolah, yang pintar ya nak ya. Kasih tahu mereka udah sekolah harus pintar. Saya begitu. Tadi saya bilang begitu, duduk semua. Iya, yang gak sekolah biarin aja kalau memang dia kan belum ngerti. Yang udah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA harus duduk. Karena saya rindu kita kembali diaktifkan panji-panji anak-anak itu ya. Ya, karena saya lihat selama mereka tidak melayani ibadah, mereka duduk main handphone di sana bederet-bederet. Tahu bederet-bederet? Haleluya, itu pintar tuh mereka kan. Nah, ngomongnya aja, caranya aja. Guru-guru sekolah minggu caranya yang pas. Anak-anak sekolah udah sekolah kan pinter gitu ya. Saya semakin ngerti karena saya sudah guru PAUD sekarang. Aduh, memang untuk ngajar SMA, SMP itu enak. Tapi untuk anak-anak kecil itu memang sulit sekali ya. Agak gini gimana, siapa yang bisa ngendaliin ini? Udah Ibu Liana duduk aja, nggak apa-apa, duduk aja, biarkan main. Kalau yang begini-begini nggak apa-apa ya. Ibu Liana duduk saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini masuk dalam firman Tuhan, yaitu khususnya untuk pengurapan untuk bulan September ya. Ini kenapa mati? Oke, nanti dicek lagi ya. Haleluya. Memang buatan manusia itu banyak yang rusak. Buatan Allah aja ada yang rusak juga kan? Diciptakan Tuhan lurus-lurus jalannya, tiba-tiba udah miring-miring begini. Iya kan? Apalagi ciptaan manusia. Katakan kamu ciptaan Tuhan, jangan sampai rusak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting gak doa pengurapan? Penting. Saya berpikir begini. Kita dari awal gereja ini kita sudah buat doa pengurapan. Tetapi masih ada perkataan-perkataan yang keluar. Kenapa sih harus doa pengurapan? Katakan telat. Tanyanya telat. Halo? Ngomong dulu, tanyanya telat. Iya, dari dulu nanyanya, jangan sekarang. Di lain tempat lain gak ada doa pengurapan. Pak Silalah itu sosokan itu. Ya, tempat lain ya biar aja, tapi kita tetap komit. Kayaknya gak ada yang rugi kalau doa pengurapan, amin. Semangat, saya lihat wajah-wajahnya ini. Wajah-wajahnya manis-manis, cantik-cantik. Iya kan, apalagi sudah kemarin itu buang darah kotor. Awet muda, Ibu Manulang saya lihat itu wajahnya berseri-seri, iya kan? Iya kan, jujur saya lihat ya. Tenang Pak Pras, saya gak mau Pak Pras. Tapi tetap berseri dia ya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk betapa pentingnya doa pengurapan itu ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian ini penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu gak mau melayani ya enggak apa-apa. Tetapi doa pengurapan harus datang. Apalagi sudah tim inti, sudah pelayan Tuhan, ketua-ketua bidang.
itu harus penuh pengurapan. Amin. Yang pertama kita ada penundukan diri, itu pertama. Ya, itu ada penundukan diri. Taat, setia. Itu kita harus mulai dari sana. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir sekali sebulan itu adalah salah satu hanya syarat untuk pelayanan. Tidak Bapak Ibu. Kalau nanti saya bukakan ini Bapak Ibu baru mengerti, oh iya. Kenapa kita ada 2 pengurapan? Kenapa bisa ada 2 pengurapan? Karena memang begitu pentingnya saudaraku sekalian. Bukan hanya syarat daripada melayani. Tidak usah melayani, tidak apa-apa. Tapi pengurapan itu penting. Katakan pengurapan itu penting. Haleluya. Semua sibuk. Yang jauh saya perhatikan nih. Usahakan datang mereka. Ada yang izin kerja. Ada yang belum makan. Karena apa? Begitu pentingnya pengurapan itu bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengurapan Roh Kudus. Ya, diklik ya Dek ya. Oke, pengurapan Roh Kudus itu sumbernya dari siapa? Katakan dari Allah. Pengurapan Roh Kudus sumbernya dari Allah. Yang setuju katakan amin. Bukan dari manusia, bukan dari seseorang yang ada di bumi ini. Tetapi pengurapan Roh Kudus sumbernya langsung dari Allah. Bapak Ibu menolak dari Allah, hidupmu akan susah. Hidupmu akan capek. Hidupmu akan kering. Kalau engkau menolak pengurapan daripada Allah. Kita hanya belajar melakukan, kita harus belajar untuk setia. Tetapi saudaraku sekalian, kalau Tuhan yang suruh, kita harus lakukan. Mungkin selama ini kita capek bekerja, tidak ada hasil. Atau kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum maksimal. Kita sudah berdoa, tapi belum ada perubahan. Bisa aja karena pengurapan itu belum turun sepenuhnya atas kita. Tetapi waktu pengurapan daripada Roh Kudus yang bersumber daripada Allah turun atas kita, maka kita akan terheran-heran. Haleluya. Kita akan terheran-heran. Orang-orang sakit akan disembuhkan. Orang-orang lemah akan dikuatkan. Bahkan orang-orang miskin dikatakan firman Tuhan akan diperkaya. Tentu tidak otomatis langsung pulang dari sini langsung kaya raya. Tetapi ada cara Tuhan membuat jalannya. Ada cara Tuhan membuat caranya. Haleluya. Dan siapapun tidak bisa memikirkannya. Saudaraku sekalian, 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan, Allah sendirilah yang membuat kami dan saudara teguh bersatu dengan Kristus. Ialah juga yang memilih kita khusus untuk dirinya. Allah sendiri pun memberikan bukti kesetiaannya. Katakan amin. Jadi Allah sendirilah yang membuat Bapak Ibu dan saya. Dan kita dipersatukan di tempat ini dalam Kristus Yesus. Dan dia memilih secara khusus Bapak Ibu dan saya. Tetapi seberapa banyak kita yang mau melakukan dengan setia pilihan Tuhan itu. Amin. Berat Pak, berat. Sulit Pak, memang sulit. Tetapi waktu Bapak Ibu tidak melangkah, maka Bapak Ibu tidak tahu bagaimana bahagianya dalam proses itu. Amin. Memang gak enak dalam proses, sakit. Kalau ikut saat teduh tadi pagi, proses itu sakit. Amin. Katakan proses itu gak ada yang enak. Haleluya. Bahwa Kristus akan menerimanya. Ini dinubuatkan dan akhirnya ditepati Bapak Ibu. Dalam Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tentu bukan hanya miskin harta. Tetapi miskin dengan pengertian akan Kristus. Saudaraku sekalian.
Dalam Lukas 4 ayat 21 juga dikatakan, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Bapak Ibu, waktu mendengar firman, waktu mendengar kabar baik, waktu mendengarkan Injil, maka iman kita pasti bangkit. Karena apa? Karena ada hati yang dibukakan. Makanya saya sering peringatkan ini kepada pendoa-pendoa, jangan berkata, bukalah hati kami. No. Sehebat apapun Tuhan membuka hatimu, kalau engkau tidak buka hatimu gak bakalan. Jadi mulai hari ini diperhatikan cara-cara berdoa yang pas. Tuhan bukalah hati kami. Kalau hati kita keras, gimana? Jadi hari ini saya hanya kasih masukan kepada Bapak Ibu kalau berdoa, Tuhan, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Kubuka hatiku untuk-Mu Tuhan. Amin. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Baru setelah kita buka, dia jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Artinya ada dibukakan hati, maka Allah masuk, Roh Kudus berkarya, dan dia memimpin keseluruhan hidup kita. Katakan amin. Jadi saya ulangi lagi, pengurapan Roh Kudus itu sumbernya daripada Allah. Saudaraku sekalian, kita lanjut lagi. Allah memelihara orang yang menerima urapan. Yang setuju katakan amin. Allah memelihara orang yang menerima urapan. Makanya saya sangat senang dengan jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun tidak ada jabatannya di gereja, tetapi dia sangat antusias dengan pengurapan ini. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Lewat pengurapan kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Mazmur 18 ayat 50 dikatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Nyanyian mazmur, pujian, penyembahan itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bukan dengan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu menang, bukan. Kita tidak berhasil karena kekuatan kita. Tetapi dijelaskan di sini bahwa dikatakan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Makanya setelah pemazmur atau Daud melihat kemenangan itu, menikmati kemenangan itu, dia berkata, sekarang aku tahu. Waktu Bapak Ibu disembuhkan bisa berkata, sekarang aku tahu. Waktu Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, Bapak Ibu berkata, sekarang aku tahu. Haleluya. Tidak hanya mendengar apa kata orang, tetapi Bapak Ibu menikmatinya sendiri. Wow. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 89 ayat 21 dikatakan, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Saudaraku sekalian, Allah memelihara orang yang menerima urapan itu. Makanya dalam pengurapan ini Bapak Ibu sangat antusias lah. Dari belakang Bapak Ibu gak usah ketawa-ketawa. Colek-colek lagi ada Bapak Ibu yang colek-colek, ada. Bukan anak-anak, orang dewasa.
Dorong-dorongan ada. Udah diurapi matanya begini. Itu dari belakang, ayo. Haleluya. Dari belakang. Engkau harus ada haus. Engkau harus berkata, urapi aku Tuhan hari ini. Hari ini waktunya pengurapanmu dahsyat atasku. Sehingga waktu aku keluar dari tempat ini ada mujizat. Ada kuasa bekerja. Ada tanda-tanda heran terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan sangat mungkin. Amin. Harus seperti itu. Jangan cengengesan. Ntar selesai ini boleh cengengesan. Canda-canda. Saya kan canda-canda juga, tapi lagi pengurapan yang serius. Haleluya. Bahkan dikatakan Mazmur 89 ayat 23, musuh tidak akan menjergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Katakan amin. Udah pernah nggak Bapak Ibu terhindar dari orang-orang jahat? Udah? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengalaminya, ini artinya Bapak Ibu diurapi Tuhan dan Tuhan yang memelihara hidupmu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kami lebih lagi mau tidur itu Mazmur 91 saya bacakan. Ibu Gembala sudah tidur, saya baca. Saya doa dulu, saya baca, doa lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Usaha yang kita lakukan untuk kesembuhan Ibu Gembala sudah banyak. Biasanya 150, 200, 150 belanja obat. Tadi saya cek saya baru tadi belanja obat. Baru tadi cuma 97.000 itu udah ikut minyak rambut saya dan juga Hembody Marina. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Itu pun buat stok katanya. Berarti aman. Apakah karena buang darah kotor? Bisa. Apakah karena kunyit putih? Bisa. Apakah karena singkong kemarin? Bisa. Halo. Apapun yang kita lakukan itu cara kita. Tetapi yang jelas Tuhan yang melakukan. Amin. Haleluya. Waktu jemaat bilang kayaknya ini bukan penyakit biasa di Ibu Gembala. Iya juga, saya bingung juga. Cuma kalau saya ngomong kan, hamba Tuhan kok gitu. Iya. Tetapi pendoa-pendoa di tempat ini luar biasa. Iya, dan kita bergumul, berdoa, Sabtu kita puasa. Dan sekarang lihat tuh Bu Gembala, tunjukkan pesonanya Bu Gem. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Satu. Berdiri, coba lihat ke jemaat dulu. Ayo, tunjukkan pesonamu. Lihat tuh, iya kan? Iya. Biasanya udah dikawal dia duduk, dikasih air minum. Iya kan? Ini ketawanya udah plong. Iya, tadi senam kita, iya kan? Apa namanya, diputar-putar apa itu? Pinggul digoyang-goyang dan digoyang-goyang, udah begitu. Widih, kembali lagi saya pikir. Haleluya, katakan amin. Mazmur 89:24 dikatakan kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Amin. Kedudukan Bapak Ibu akan ditinggikan. Posisi Bapak Ibu akan diangkat. Tidak sama lagi tetapi naik. Haleluya. Karena apa? Karena urapan itu Bapak Ibu. Makanya urapan itu penting. Mau gak melayani tinggal ngomong, Pak jangan jadwal dulu saya bulan ini. Tidak apa-apa. Tetapi urapan ini penting. Bisnismu pasti berhasil, amin. Haleluya. Kenapa enggak gol-gol? Mungkin kurang 1 ons urapan itu. Iya kan? Bisa aja. Atau kita tidak mengimaninya. Ataupun terlalu kuat insting kita. Kayaknya enggak bakalan gagal ini. Iya kan? Karena semua udah beres. Tetapi ternyata masih ada yang kurang. Berarti masih kurang 1 on. Katakan 1 on juga berarti. Ya, karena 1 on kurang bisa orang miring juga. Iya kan, kalau kurang 1 on bisa juga jalannya begini. Iya kan? Jadi harus pas, katakan harus pas. Amin. Oke, next. Orang-orang kudus menerima. Yesaya 61 ayat 3 dikatakan,
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Wow, katakan amin. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saya adalah tanaman Tuhan yang ditanam di GBI Viva Belimbing. Katakan kalau sudah ditanam di GBI Viva Belimbing, jangan pindah ke Jonggol. Bukan yang kau lihat di Jonggol tanahnya subur karena tanah hitam di sana. Siapa yang udah pernah ke Jonggol? Iya, daerah puncak sana. Apapun ditanam di sana, disiram atau tidak disiram? Cuma masalahnya di Jonggol ada kecelakaan teman kita. Iya kan? Haleluya, itu beda cerita, hanya biar senyum saja. Artinya begini, kalau sudah ditanam di Tuhan, Tuhan di tempat ini, kita adalah tanaman Tuhan, dipelihara Tuhan, tidak kekurangan. Amin. Yang tadinya cuma sekali makan doang, makan siang, hari Minggu dikasih 4 kali makan di rumah kan? Dipelihara Tuhan. Bukan gembala yang pelihara Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang pelihara hidupmu. Katakan amin. Dia yang mencukupkan kebutuhanmu. Pak Gembala gak bisa kasih apa-apa, hanya berdoa setiap pagi, Tuhan berkati keluarga ini, urapi hambamu ini Tuhan. Apalagi yang setia. Doa kami begitu bertalu-talu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu diberkati, agar yang setia tidak pernah patah hati, tawar hati, tetapi yang setia semakin setia, yang belum setia semakin setia. Amin. Karena ada rencana Tuhan ditanam di tempat ini, bertumbuh berbuahlah di tempat ini. Amin. Jangan berpikir macam-macam, proses gak enak, jalani saja. Tanaman saya banyak di sana. Potnya kurang besar atau potnya tanahnya sudah keras. Tetapi karena dia terus di situ berbunga Bapak Ibu. Berbunga. Haleluya. 1 Yohanes 2:27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Katakan amin. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Katakan amin. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Dulu, karena belum ada nya. Terangkat kafe musiknya. Ya, Bapak Ibu coba apa dulu? Coba, mana mic-nya? Kasih mic-nya. Biasa Bu Gembala pegang mic ini. Saya kangen banget suara Ibu Gembala ini, lagi terang apa, lagi apa namanya itu? Ini penyemangat hidup saya. Haleluya. Ketawa dong, ayo. Iya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Kayaknya nggak kompak. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Haleluya. Pasti kau berbuah. Coba sekali lagi. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Tinggal di dalam Tuhan pasti berbuah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di sini dikatakan, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya. Tetapi biarlah firman yang mengajar kita, Roh Kudus yang mengurapi kita, sehingga kita tidak pernah keluar daripada pengajaran yang benar. Sebab Dia adalah kebenaran. Katakan, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Ya, jadi orang-orang kudus akan menerima ini. Saudaraku sekalian, pengurapan Roh Kudus
memimpin kita pada segala jalan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Pengurapan Roh Kudus memimpin kita pada segala kebenaran. Apapun itu yang namanya kebenaran, Roh Kudus akan pimpin Bapak Ibu dan saya. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Jadi pengurapan Roh Kudus itu penting, karena dia bersumber daripada Allah, bukan dari manusia. Memang Bapak Ibu lihat dan rasakan saya mendoakan Bapak Ibu, saya mengolesi minyak kepada Bapak Ibu, tetapi secara roh dia sendiri yang mengurapi Bapak Ibu saudara sekalian. Artinya dia katakan, aku urapi yang kau nak, aku pelihara hidupmu, aku jamin hidupmu, aku bukakan hal-hal yang belum engkau mengetahui. Pulanglah engkau dari tempat ini dan nikmatilah kebaikanku. Kira-kira begitulah intinya dari pengurapan ini. Tetapi seberapa banyak kita yang antusias? Seberapa banyak kita yang berkata yes, amin, haleluya, waktu firman ini disampaikan. Saya pernah khotbah di satu gereja. Saya sudah bernyala-nyala sampai loncat-loncat khotbah. Tetapi yang anak muda pegang handphone, cewek di sini, cowok di sini, ceweknya di sini, mungkin cowoknya di sini, mereka WA-an. Jadi saya sambil khotbah saya perhatikan, kan mata saya selalu tajam kan. Wah, saya ada kan hamba Tuhan khotbah begini kan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yes, haleluya, ada amin begitu. Kalau saya enggak, saya tatap matanya, iya kan. Saya lihat begini, ketahuannya begini, nggak puas dia WA-an, ngelirik, senyum. Oh, berarti dari sana ke sana. Ada lagi yang berdekatan duduk, WA-an berduduk, karena ngomong kan terlihat. Ketahuannya pas sama-sama senyum, dua-duanya pas baca WA. Hati-hati. Kau nggak dapat apa-apa. Di sini nggak ada seperti itu. Di sini nggak ada seperti itu. Di sini tidak ada seperti itu. Amin. Waktu firman Tuhan disampaikan, apalagi engkau sudah melayani Tuhan, engkau harus hargai hadirat Tuhan. Engkau harus hargai kuasa Tuhan bekerja. Engkau memang tidak ada teguran dari mimbar ini, tetapi di belakangmu menilaimu, engkau bukan pelayan Tuhan yang baik. Yang di belakangmu tahu apa yang kau lakukan. Makanya Bapak Ibu, saya katakan, selain Pak Hari tidak ada yang mondar-mandir foto-foto. Kalau Pak Hari berhalangan atau singer, mungkin yang lain ditunjuk. Itu bagus. Nanti tinggal lihat. Atau Pak Ripin juga kadang bisa ya kan, bertukar nggak apa-apa. Tetapi ada satu gereja saya perhatikan, waktu ada penyembuhan, woi kelepar, semua keluar dari sana. Semua masuk dalam hadirat Tuhan. Semua menyembah memuji Tuhan. Hanya satu orang yang foto. Itu luar biasa. Dahsyat. Itu artinya ada hadirat Tuhan yang luar biasa mengalir. Dan ini pertahankan. Pertahankan. Mungkin gereja kita ada di kampung lah, tetapi kita bukan orang kampungan, amin. Katakan saya bukan kampungan. Haleluya. Haleluya. Berkat kota ada pada gereja di tempat ini. Haleluya. Amin. Oke, next. Keluaran 40 ayat 13 sampai 15. Ini adalah pembuktian-pembuktian bahwa pengurapan Roh Kudus itu terjadi. Dikatakan Keluaran 40 ayat 13, kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat 14,
Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Ayat 15. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah panggil kita sebagai orang tua hari ini, anak-anak kita, cucu kita akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada perkataan satu kata pun yang meleset daripada apa yang Tuhan katakan. Karena kalau dia berbicara hari ini, dia pasti mendapatinya. Amin. Itulah Tuhan kita. Oke, sedikit lagi. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannyalah sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi waktu kita diurapi, Allah berkuasa atas hidup kita. Makanya jaga pengurapan itu. Minyak itu adalah tanda saja bahwa kita sudah diurapi. Minyak ini tidak ada kuasanya. Yang berkuasa adalah itu hanya tanda. Ada bekasnya. Ibu-ibu kalau udah bedakan dari rumah, tiba-tiba sampai di rumah, pulang dari sini lihat, kok beda ya yang ini, kok ada tanda salib. Itu karena ada minyak yang dioles berbeda tentunya. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 16 dikatakan, kamu harus mengurapi Yehu anak Nimsi sebagai raja atas Israel, dan Elisa anak Safan dari Abel Meholah akan kamu urapi sebagai nabi penggantimu. Jadi Bapak Ibu, minyak ini atau urapan itu biasanya dalam perjanjian lama itu adalah salah satu pertanda bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang yang diurapi. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari pada malam hari ini saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan, tetapi yang jelas Bapak Ibu harus mengerti bahwa urapan yang kita lakukan hari ini adalah pengurapan daripada Roh Kudus dan sumbernya daripada Allah. Jadi kalau kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, benar-benar kita ada dalam proteksinya Tuhan. Engkau anak-anak muda, ingat, urapan ini akan membuat engkau semakin naik. Tuhan buat. Haleluya. Amin. Iya, Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, bulan September itu bulan berapa? Bulan 9. Iya, kita akan melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Kita harus lebih intim lagi dengan Tuhan. Jangan ada yang telat-telat lagi. Ya. Mungkin penata layan bisa dicatat aja diam-diam. Dicatat aja diam-diam yang telat. Selesai ibadah kasih saya. Gak usah tegur. Karena penata layan kita kan sudah umur. Ditegur, ditonjok, ngeri juga. Dikasih tahu saya, ya diam-diam saja. Selesai ibadah, Pak, ini yang telat. Nah, dicatat gitu. Yang datang pertama dicatat juga. Ya, mungkin panitia Natal siapkan nanti kadonya. Ya, hadiahnya nanti orang-orang seperti itu. Saudaraku sekalian, jadi pelayanan kita bukan karena kekuatan. Karena secara kemampuan teologi kita kurang. Iya kan? Pengetahuan firman kita kurang. Jadi kalau bukan karena urapan Tuhan itu, kita nggak bakalan bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Sementara orang-orang yang datang ke depan di sini itu beragam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bervariasi. Jadi kita harus siapkan. Makanya ketua-ketua Kersel tolong perhatikan untuk menjadwal firman Tuhan, jangan asal dijadwal.
Ya, diperhatikan. Biar apa? Biar bisa satu roh. Makanya buat ketua-ketua Kersel, buat jadwalnya. Di Kersel itu minggu pertama, Kamis pertama, kedua, ketiga, keempat langsung dijadwal. Ya, dijadwal. Gitu. Ya, biar semuanya bisa belajar lebih lagi. Terus untuk ibadah minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terlalu kaku dalam pelayanan kita. Karena pernah saya perhatikan mulai awal masuk sampai firman Tuhan berdiri terus. Berdiri terus, emang bagus sih. Iya kan? Tetapi yang tua-tua itu kadang-kadang kan terasa dia. Jadi bisa aja di awal pertama masih doang, gak usah diajak bangkit berdiri. Waktu shalom, shalom, ya haleluya. Udah begitu, dua pembukaan biarkan aja dulu duduk. Ya, biar aja dulu duduk. Kita angkat pujian. Kalau sudah masuk lebih dalam lagi, mari kita angkat, ayo. Kita angkat pujian ini lebih lagi, kita bangkit berdiri. Jadi nggak terlalu lama di berdiri. Dan masuk lagu pertama, kedua, lagu pujian tetap berdiri masih enak. Masih aman lah kaki. Setelah itu selesai pujian udah silakan duduk saudaraku sekalian, duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita angkat satu pujian, nyanyi aja dulu, biar duduk dulu. Setelah di pertengahan pujian itu Bapak Ibu mungkin ulang 2 kali 3 kali, baru mari kita menyambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat lebih lagi pujian ini. Seperti itu. Jadi enggak terlalu kaku gitu. Atau mungkin di awal bisa juga lagu girang dulu bisa. Dipompa dulu lagu girang, enggak apa-apa, satu lagu. Sambil kita menunggu mungkin ada teman yang telat gitu ya. Nah, baru udah begitu udah silakan duduk. Kita angkat pujian penyembahan. Yang intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirat Tuhan itu yang utama. Ya, bukan soal liturginya. Nah, jadi ada variasinya. Dan lagu juga WL-nya belajar lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat, sukacita, kebersamaan di jemaat. Jangan lagunya lagu ngerok dari awal sampai selesai. Kapan pakai celana panjang? Iya kan? Ngerok semuanya. Allahku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Jadi semua lagunya lagu ini semua. Ada yang lagunya padang pasir semua. Sekali-sekali didangdutin. Sekali-sekali dibuat country. Jadi seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Pemilihan lagu penting. Pemilihan lagu penting. Jangan lagunya itu segala puji syukur melulu. Asal WL dia segala puji syukur. Iya kan? Apalagi kemarin itu lagu di Kersel itu, Yesus baik apa ya Tuhan? Tuhan Yesus baik, itu melulu. Saya kemarin lihat, ayo kita angkat pujian. Pasti Tuhan Yesus baik, saya bilang benar. Tuhan Yesus baik. Betul. Iya. Selesai penyembahan kan saya datang tuh mandi tuh. Ya kan, ayo saudaraku ada sukacita, ada, pasti Tuhan Yesus baik. Saya bilang di sana ya kan. Benar. Tiada berkesudahan. Enggak dikuasai lagi cara masuknya. Jadi cari lagu-lagu yang nyaman untuk masuk dalam pujian itu. Ya kalau ibu gembala kan, ini kan istri saya nggak apa-apa ya. Kalau ibu gembala kan dia untuk masuk yang setengah gitu, dia nggak bisa, harus digini dulu kakinya, jadi salah telat. Kalau ibu Jelisna lihat mulut jemaat, kalau jemaat mulutnya masuk, dia masuk. Kalau mulutnya diam semua, dia juga diam. Ada kelemahan kita. Tetapi gini, kelemahan itu kita harus pintar menutupinya. Dia pintar. Dia nggak bisa pas, dia lihat mulut orang dulu ya kan. Seperti itu. Bisa nggak apa-apa.
Artinya gini, artinya dalam pelayanan ini sebenarnya bagaimana kita membawa diri saja sebenarnya. Mengakui kelemahan kita. Itu aja. Waktu dikasih tahu, ditegur, terima. Itu untuk kemajuan kita. Kalau Maya ini ada. Kan udah ibu gembala, Maya dulu kan. Dia bisa rapnya naik tinggi. Tetapi di awal kita maksa. Seperti lagu tadi. Lagu apa tadi? Kunci apa pertama apa tadi? Mau firman Tuhan itu, apa lagu apa tadi itu? Mau firman Tuhan tadi, ini kita akan riak saja. Firman Tuhan tadi. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Bukan ini kuncinya, bukan ini tadi kuncinya. Kunci apa tadi? G. Sorry ya Maya, nggak apa-apa ya. Ini contoh saja. Udah bagus sebenarnya, cuma biar contoh aja. Coba di hadapan. Kunci apa tadi? Yang tadi kunci dia nih. Kunci apa tadi? G. G, C, D, G, A. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan memang enak. Tetapi untuk pria itu agak jadi saya ambil tinggi, saya nggak kuat. Saya ikuti, saya kurang plong. Tetapi bukan dia tidak kuat suaranya, dia kuat. Terbukti di rapnya dia naik. Rapnya apa tadi itu? Yesus ku bikin bakal sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kan naik lagi dibuat tarikan. Yesus ku sembahkan. Nah itu kan dari A naik satu kan. Kalau naik satu lagi kayaknya Maya masih bisa. Coba naik satu lagi ke B. Yesus ku sembahkan. Ayo semua coba. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Iya kan? Coba kunci yang terakhir ini taruh dari awal kita angkat, coba. Hadapan, enak kan? Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Langsung rap, katakan Yesus. Enak kan? Udah sampai di situ. Enak kan? Apalagi mendayu-dayu suaranya. Iya kan? Lagu pertama tadi. Coba dari awal. Dan apalagi divariasi, masuk digeleng sedikit kepala itu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Padahal di rumah cekcok, iya kan? Masalah dapur jadi masalah, tetapi ku rasakan kedamaian. Iya kan? Itu pasti bisa. Jadi artinya ini satu contoh kecil saja. Dan ada juga begini. Di awal dia suaranya mantap, di rapnya dia turun. Iya kan? Mantap dia di depan, tapi di rapnya tuh karena nggak kuat.
Iya kan? Iya kan? Coba naik dari apa? Coba dari E. Masuk hadiratmu. Kunci apa itu? Tuhan, ku rasakan kedamaian. Oke ya, langsung rap. Yesus, ku sembahkan. Kalau saya kan masih masuk, tapi kalau orang yang nggak kuat suaranya pasti Yesus, ku ada seperti itu. Jadi artinya begini, pemusik dengan WL, coba cara mencari nada yang pas gimana? Kita ambil setinggi-tinggi mungkin sampai selesai. Kalau udah begitu, turuni satu. Masih turuni satu lagi. Masih udah kalau pulang aja deh. Iya kan? Gitu. Selama ini yang kurang itu adalah penghayatan dan sinkronnya kurang. Sehingga waktu kita angkat pujian, kita merasa mampu. Iman oke, tapi ini kan real, nyata dalam pujian penyembahan ini. Makanya kita cari nada yang nyaman di kita. Haleluya. WL juga lihat singernya. Kalau Ibu Jelisna kan dia tinggi suaranya, tapi dia nggak lihat kadang-kadang WL-nya. Sehingga WL-nya pada singernya pada sendiri-sendiri ngambil nadanya. Jadi harus kita perhatikan. Kita tinggi, turunin dikit harga diri. Turunin dikit biar bisa sama. Jadi gini, kalau tim itu yang penting sinkron. Bukan menonjol. Iya kan? Bukan menonjol. Kalau Marcel atau Yoas atau Gendut ya, dia kalau singernya harus cewek. Karena suaranya tinggi. Kalau dibuat singernya cowok, ampun apa namanya? Ampun DJ. Karena suaranya tinggi. Kalau disesuaikan dengan yang lain, maka dia harus ambil rendahnya. Makanya waktu kemarin KKR di sana, di apa namanya, di PGK, dia suaranya mantap karena si WL-nya cewek. Dihajar sama dia semua. WL-WL-nya dihajar sama dia, suaranya tinggi, melengking. Orang bilang, itu anaknya Pak? Iya, bagus suaranya katanya. Iya. Saya bilang seperti itu. Jadi seperti itu. Terus begini, pemain musik ini waktu doa ataupun waktu tantangan atau waktu firman Tuhan jangan cari perhatian. Ini pemusik khususnya keyboard, gitar. Artinya begini, waktu berdoa Tuhan Yesus udah gitu aja ngerai, jangan itu nggak boleh. Iya, ting dang tung dalam hati, aduh, saya bilang begitu. Jangan. Karena gini, siapa yang ambil peranan, kita hanya pendukung, membackup. Gitu loh. Ini masukan saja. Jadi biarkan, udah kita biasa aja, bisa melodi tapi kelemanin. Gak usah cari perhatian di sana. Karena yang peranan itu adalah yang ngomong. Singer juga seperti itu, jangan ambil peranan WL. Kalau WL-nya sudah diam, jangan haleluya, jangan lagi. Amin. Gak usah, gak penting. Iya kan? Ada haleluya, puji Tuhan. Udah singernya ngerem dikit. Ntar ada waktunya Anda jadi WL. Ribakon nanti kalau kau WL. Sikat habis. Kan begitu, ya kan? Artinya saya kadang-kadang suka begitu. Wih, WL sudah haleluya, udah diam. Haleluya. Mic-nya didekati lagi. Artinya ya kita kan keluarga saudara untuk yang baik.
Ya, jadi gitu ya. Jadi biar ke depan, ini kan gini. Orang-orang yang datang ke sini mungkin ada yang sudah di gereja yang memang benar-benar praise worship-nya sudah oke. Kita juga udah oke. Maksud saya sudah terbiasa dengan sinkron itu, biar kita jangan sampai ada sedikit agak berbeda gitu loh. Kalaupun ada kurang-kurang ya sedikit-sedikit wajar ya. Tapi jangan punya kurang-kurang ya. Jadi seperti itu. Jadi semangat saja. Gak usah takut. Apa yang saya katakan ini untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Sudah bagus sebenarnya, sudah bagus. Keberanian sudah oke. Iya kan? Udah oke. Jadi apalagi yang perlu saya sampaikan? Saya rasa itu saja. Terus persembahan, ini juga sering saya perhatikan. Selesai persembahan taruh di bawah. Jangan. Coba nanti saya coba akali, saya bikin ini ada ban sirapnya di sini, jadi taruh di sini nanti. Ya. Ya, kalau belum sempat saya bikin di atas saja. Mudah-mudahan besok bisa saya taruh begini, jadi ditaruh di samping ya. Kalau di bawah kurang sip jadinya. Jadi kita saling memperhatikan saja. Biar apa? Biar pelayanan kita ke depan lebih mantap lagi. Oke, puji Tuhan ya, saudaraku sekalian, bisa diterima ini semuanya sehingga kita boleh sama-sama berjuang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, hari Minggu saya udah telepon yang punya tanah. Selesai ibadah biar datang, biar bisa kita lunaskan dan juga penyerahan akte. Tepuk tangan dulu ya. Jadi buat panitia, bukan Bu, AJB Bu. Ibu salah. Iya, sertifikat. Oke. Jadi nanti yang di sana kita biar ada juga saksinya. Dan setelah itu kita ukur, langsung kita pundasi, langsung kita bangun. Amin. Tenang, gak janji iman. Orang Natal aja belum lunas. Ya, dengan iman kita bangun. Haleluya. Oke. Jadi saya rasa itu saja. Biar kita pulang ya. Ada yang mau pulang? Iya. Oke, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam doa pengurapan. Ya. Ya, selesai ibadah. Jam 12. Jam 12. Ya, kira-kira segitulah ya. Saya udah bilang jam 12-an, jadi Bapak Ibu boleh sabar untuk nunggu ya. Oke. Tim ketua wadah. Ya, lah jemaat-jemaat Tuhan yang mau tinggal silakan. Tapi gak ada makan siang ya. Tim inti ikut datanglah semua. Iya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Rabbasi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, katakan mengalir. Mengalirlah di tempat ini, katakan mengalir. Mengalirlah oh Roh Kudus, katakan di hidupku. Di hidupku mengalirlah. Mari angkat tanganmu, katakan amin. Haleluya, hargai hadirat Tuhan kita semua dengan iman. Amin. Katakan mengalir, mengalirlah oh Roh Kudus. Lebih lagi katakan mengalir. Mari saudaraku maju ke depan. Haleluya. Yes, amin. Kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, amin, mengalirlah oh Roh Kudus. Bapa dalam surga, urapi hamba-Mu, urapi minyak ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Urapi
Gembala kami dengan urapan yang baru. Amin. Berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Permanenkan kesembuhannya ini. Amin. Dan dia bisa melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka nomor 2 buat anak-anakku. Urapi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dia lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dia. Oh, terima kasih. Semua dalam tubuhnya ada kesembuhan, ada pemulihan yang dahsyat, pencernaan, lambung, semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Akan pakai dia kalau besok dia berbicara di depan banyak orang dalam khotbah, biarlah Tuhan mengurapi, memakai dia, promosikan dia dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak urapi juga jemaat-jemaat yang ada di pos PI. Terima kasih, urapi juga anak hamba-Mu, urapi, pakai dia lebih heran lagi. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Urapi juga Bu Esther dengan urapan yang baru. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, khususnya kesehatannya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang sempurna bagi dia. Bahkan suaminya panjang umur sehat. Bahkan anak-anaknya, menantu, cucunya semua bisa buat putrinya Elizabeth. Dalam nama Yesus, Kau berikan kekuatan melalui iman daripada Ibu Esther. Biarlah anaknya boleh sehat, sembuh, panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat suami istri ini. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan pakai mereka untuk melayani Tuhan. Apapun yang mereka gumuli hari ini, biar mujizat terjadi. Pengurapan-Mu membawa mereka kepada keberhasilan. Semua keturunannya semua diberkati Tuhan. Urapi juga suami istri dengan urapan yang baru. Pakai mereka untuk melayani Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi. Percayakan mereka kepada level yang lebih lagi. Dalam nama Yesus, bahkan juga kesehatan Tuhan berikan yang terbaik. Kuatkan, mampukan dia, dan pulang dari tempat ini mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan mereka dalam bekerja, diurapi, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi, pakai dia lebih heran lagi. Berkati dia Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anaknya, anak yang cerdas, pintar, takut akan Tuhan, bahkan berikan talenta yang luar biasa untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga suami istri dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi Engkau, memelihara hidupmu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, berkati buah kandungannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hamba juga berdoa, biarlah keluarga ini urapi mereka dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, suami istri, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan melalui mereka, anak menantu cucu mereka semua sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, pintar, cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan urapi sukses dalam segala apa yang dikerjakan dan kuliahnya semuanya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, urapi, urapi, urapi lebih lagi. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapi keluarga ini dengan urapan yang baru. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan istrinya Tuhan pulihkan keadaannya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan dia lebih lagi. Haleluya. Bahkan urapi keluarga ini dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka lebih heran lagi untuk melayani Tuhan. Kuasa dari surga mengalir atasmu, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, bahkan kecerdasan yang lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan dia ke dalam tangan-Mu. Percaya untuk Tuhan Engkau layani. Dia membuka jalan, bahkan membuat sesuatu yang tidak pernah Kau pahami. Dan hari ini biarlah turun urapannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Urapi mereka Tuhan, panjang umur, sehat selalu, bahkan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa, urapi dia Tuhan, pakai dalam usia mudanya untuk melayani
Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah hal yang utama. Hari ini pakai dia lebih heran lagi untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan dia. Hamba juga berdoa buat keluarga ini, urapi Tuhan mereka dengan urapan yang baru. Pakai lebih heran lagi Tuhan, dalam segala apa yang mereka gumuli doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, suami istri dalam penyertaan Tuhan dan kesempurnaan dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kecerdasan, kepintaran, talenta turun ke atasmu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga ini urapi mereka Tuhan dengan urapan yang baru. Pakai mereka melayani Engkau lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan yang mengangkat Engkau lebih lagi. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa tidak mampu, karena kemampuan Tuhan sudah ditaruh dalam dirimu. Dan Engkau sebagai pemimpin, biarlah urapannya turun dan banyak hal yang bisa kau kerjakan. Urapi mereka sukses dalam segala apa yang dikerjakan, bahkan dalam pendidikannya Tuhan berikan yang terbaik. Pakai mereka lebih lagi melayani Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari urapi anak-anak muda ini dengan pakai mereka lebih heran untuk melayani Engkau dengan kekuatan Allah. Bahkan waktu dia melayani Tuhan, maka Tuhan buat masa depannya, masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa-Mu, berkati setiap usahanya. Terima kasih Bapa. Urapi juga dengan urapan yang baru. Pakai dia Tuhan dengan luar biasa, dengan kekuatan, kesehatan. Bahkan pakai dia, bahkan mampukan dia untuk melihat Tuhan dalam hidup dia, sehingga dia tetap bertumbuh berbuah. Bahkan berkatilah istri, anak-anaknya dalam nama Yesus. Bahkan usahanya Tuhan berkati lebih lagi. Terima kasih. Urapi juga dengan urapan yang baru, berikan kekuatan, kesehatan, masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai lebih lagi untuk melayani Engkau. Oh, terima kasih. Hamba juga berdoa, urapi dengan urapan yang baru, berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan berkati seluruh anggota keluarga besarnya hari ini. Pakai dia untuk melayani Engkau lebih lagi. Bahkan dia juga urapi, berikan kekuatan, berikan kesehatan, jalan-jalanmu bukakan pada dia. Apapun yang langkah berikutnya, Tuhan baik dan Tuhan membuka, dan pakai dia lebih lagi untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi juga keluarga dengan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan mampukan dia terus melangkah dengan kekuatan Allah dan menjadi berkat dimanapun dia berada, khususnya dalam keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi anaknya ini Tuhan dengan urapan yang baru. Berikan kecerdasan, kepintaran, talenta yang luar biasa. Kalau dia sedang belajar tamborin, biarlah dia bisa cepat menangkap, sehingga dia bisa melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga ini, urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan apapun hari yang mereka doakan tumuli, biar mujizat selalu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan anak-anaknya semua berkati, pekerjaannya diberkati. Bahkan Jessica Tuhan urapi semakin pintar, semakin cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Urapi juga keluarga dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Allah turun ke atasmu, urapan Allah turun ke atasmu. Hari ini terimalah kesembuhan, pemulihan, kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, langkah-langkah berikutnya, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat seluruh keturunanmu diberkati, bahkan masa depanmu, masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mengangkat engkau naik bukan turun, kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih. Urapi juga dengan urapan yang baru, dengan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga dia mampu untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Hari ini pakai dia lebih melayani Tuhan, bahkan apapun yang digumuli, apapun yang didoakan, mujizat selalu terjadi. Hamba juga berdoa buat Ibu Ida, urapi dia dengan urapan yang baru, berikan kesehatan, kekuatan, apapun hari ini yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong, dan pakai dia lebih heran lagi untuk melayani Engkau dengan urapan daripada Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya, amin.
Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga keluarga ini dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Urapan yang baru turun ke atas suami istri, sehingga Engkau semakin dikuatkan, dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kesatuan hati, kesatuan roh. Maka perjalananmu Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan Tuhan pakai Engkau melayani dia. Bahkan urapi putrinya ini Tuhan urapan yang baru, kecerdasan, kepintaran, pertumbuhan yang sempurna, talenta yang luar biasa turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anaknya urapi dalam nama Yesus. Tuhan pakai dia melayani Engkau. Talenta yang Tuhan persiapkan bagi dia dikembangkan, khususnya buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuserahkan dia ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari juga urapi dia lebih lagi dengan urapan yang baru. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Leoni, urapi dia dengan urapan yang baru. Pakai dia untuk melayani Tuhan dengan kekuatan Allah. Hari ini melalui hidupnya banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan. Pakai dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksimu dimanapun dia berada. Bahkan kami berdoa juga buat putri, urapi dia dengan urapan yang baru. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan masa depannya ada di tangan Tuhan. Ku percaya melalui hidupnya namamu dipermuliakan, buat dia menjadi saksi dimanapun dia berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, urapi kakak adik ini, pakai mereka lebih lagi untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, selama kau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat jalan-jalannya sendiri dalam hidupmu. Tidak berhenti Tuhan berkarya, tetapi selalu ada inovasi, ada pembaharuan demi pembaharuan untuk membawa engkau naik, bukan menjadi turun, untuk membawa engkau semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga ini, urapi mereka Tuhan dengan urapan yang baru, kekuatan Allah yang terus mereka pancarkan dalam kehidupan mereka, dan kami melihat itu. Dan hari ini urapi mereka Tuhan, karena mereka mengutamakan Tuhan. Dan hari ini bukakan apa yang menjadi rahasia Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin diangkat. Bahkan dalam pelayanan mereka semakin mengembangkan setiap talenta yang ada pada mereka. Dan anak-anak mereka Tuhan urapi, anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memancarkan kuasa Tuhan. Talenta-talenta yang luar biasa turun ke atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, urapi anak-anak muda ini Tuhan. Pakai Dewi dengan luar biasa dengan urapan yang baru. Bahkan dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, Engkau sendiri yang memberkati. Waktu dia habis-habisan bagi Tuhan, maka Tuhan juga semakin memperhatikan hidupnya. Hari ini jadikan dia berbeda daripada yang sebelumnya, menjadi berkat di keluarganya, berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak kami ini, urapi mereka dengan urapan yang baru. Mereka punya Tuhan yang besar, mereka punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang kalian sembah, Tuhan yang memelihara hidupmu, Tuhan yang menjamin masa depanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah undur, tetapi semangat, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan, maka Tuhan berkarya atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang besar, Bapa yang baik, itu menjadi Bapamu. Hari ini berkati mereka lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa buat Tuhan, urapi dia Tuhan dengan urapan yang baru. Pakai dia untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah persiapkan. Bahkan kuliahnya diberkati, segala kebutuhannya Engkau yang menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa, urapi Andre dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dia dengan urapan yang baru. Dalam pelayanannya Tuhan memberkati, talenta-talenta yang luar biasa turun atasmu. Bahkan dalam kuliahmu Tuhan memberkati, mencukupkan segala apa yang kau butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah
kemuliaan Allah mengalir di tempat ini lebih lagi. Hamba juga berdoa, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang lemah Tuhan berikan kekuatan, ada yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa negara, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami. Bahkan juga hari ini kami juga berdoa buat PAUD TK Harapan Negeri yang kami buka di tempat ini. Tuhan memberkati guru-gurunya, anak-anaknya, bahkan juga segala biaya-biaya buat penggajian guru Engkau sendiri yang mencukupkannya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, proses demi proses yang kami akan jalani, baik dalam pengumpulan dana buat Natal semuanya, biarlah tercapai, bahkan berkat-Mu melebihi daripada apa yang ditargetkan. Oleh karena itu berkati setiap umat-Mu, apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung, sehingga kami tidak bersusah untuk membayar setiap apa yang kami sudah janjikan, karena untuk kami berjanji kami akan menepatinya seperti Tuhan Yesus berjanji dan menepatinya. Itulah menjadi contoh kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri doa pengurapan malam hari ini. Kita akan kembali ke komunitas kita, ke keluarga kita, ke pekerjaan kita, dan siapkan hatimu lebih lagi untuk melayani di bulan September ini, karena hari ataupun di bulan September kita belum pernah lalui. Jadi kita harus butuh tuntunan Tuhan yang menuntun kita di bulan September ini. Oleh karena itu biarlah kita angkat tangan kita semua. Kita akan pulang dari tempat ini. Mari aminkan setiap doa-doa agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan pulanglah bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, bahkan juga menghibur, bahkan juga mengurapi kita dimulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang Tuhan. Ya, selamat pulang juga, Tuhan memberkati.